dahulu. Mbak Sheila boleh dipimpin? Kita mari dulu siap gerak, berdoa, mulai. Selesai. Alhamdulillah, terima kasih Mbak Sheila. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat dan juga diberikan keberkahan. Oke anak-anak, sebelumnya Ibu ingin bertanya, kira-kira hari ini apa sih yang kalian lakuin dari bangun tidur sampai sebelum berangkat sekolah? Dari Mbak Ika? Salat subuh. Sholat subuh, oke Mbak mandi, kemudian Mbak Deo Ganti baju. ganti baju, terus Mbak Sheila Sarapan. sarapan, kemudian Mbak Siska ambil helm terus habis berangkat sekolah ya. Oke, betul sekali. Jadi sebelum kita berangkat sekolah, saat kita bangun tidur, yang kita lakukan adalah pertama apa? Anak-anak semua pintar sekali merapikan tempat tidur, kemudian mandi dan sarapan. Nah, kira-kira merapikan tempat tidur ini harus kita lakukan atau enggak ya? Harus, betul sekali. Supaya apa sih kita melakukan ini? Merapikan tempat tidur. Pintar sekali supaya rapi. Kalau udah rapi, apa yang kita dapatkan? Bersih, pintar sekali. Sedap dipandang, betul sekali. Nah, anak-anak, itu namanya adalah kewajiban. Kewajiban kita sebagai anak, sebagai kakak, atau sebagai adik yang ada di rumah tersebut. Oke? Nah, kemudian tadi ada yang menyebutkan kalau misalkan sebelum berangkat sekolah itu sarapan, betul nggak? Betul. Nah, sarapan itu berarti termasuk hak yang harus kita dapatkan. Ya? Paham semuanya? Jadi tadi ada apa aja? Yang pertama? Ada Dan kemudian ada hak, betul sekali. Nah, kewajiban ini berdasarkan tadi ya, kegiatan tadi kita harus merapikan tempat tidur, mandi, itu termasuk apa? Kegiatan apa? Yang harus dilakukan, pintar sekali. Jadi kewajiban ini adalah kegiatan yang harus dilakukan, betul. Yang harus dilakukan. Contohnya apa tadi? Mandi, kemudian sarapan. Apa merapikan tempat tidur. Kalau sarapan termasuk apa ya tadi? Betul sekali. Kenapa sih kok sarapan disebut juga dengan hak? Selain itu, harus sekali ada sesuatu yang harus kita dapatkan, sesuatu yang kita dapatkan. Opsional kamu nggak makan dong. Mau makan atau enggak? Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban di rumah ataupun di sekolah. Nah, tadi adalah hak dan kewajiban kita ketika kita berada di rumah. Yang pertama, kalau pagi tadi merapikan tempat tidur merupakan kewajiban, kemudian mandi. Kira-kira kewajiban apa lagi sih yang kita lakukan? Ayo anak-anak semuanya, mengerjakan tugas kalau ada PR ya. Terus ada lagi nggak? Bantu ibu cuci piring. Kenapa Mbak harus bantu ibu cuci piring? Biar nggak dimarahin orang tua. Piket kelas itu di rumah atau di sekolah ya? Di rumah, nyapu rumah, pintar sekali. Terus haknya apa dong yang kita dapatkan kalau di rumah? Dapat sangu, betul sekali. Selain itu, selain dapat sangu, sarapan lagi, apa lagi? Kasih sayang, betul banget. Yang harus kita dapatkan adalah kasih sayang dari keluarga, dari orang tua, tapi juga dari kakak, adik, dan juga keluarga sekitarnya selainnya. Nah, kemudian sekarang itu tadi kan hak dan kewajiban kita selama di rumah. Nah, kalau misalkan di sekolah apa aja ya, kita kan tadi udah disebutkan kalau misalkan dari bangun tidur sampai hampir berangkat sekolah, itu kan udah tadi. Kalau sampai di sekolah, apa yang kalian lakukan dari berangkat? Menuntut ilmu. Menuntut ilmu. Kenapa sih kita harus menuntut ilmu? Kasian dong ya, masa ilmunya dituntut kan nggak bersalah. Kenapa Mbak? Biar pintar. Biar pintar. Kalau udah pintar, apa yang didapatkan Mbak Sheila? Jadi guru. Jadi guru. Berarti cita-citanya
Siska piket nanti berarti Siska piketnya ketika pulang. Oke. Tadi kan ada apa aja tadi? Piket, kemudian belajar. Lalu hak apa ya yang harus kita dapatkan kalau misalkan kita di sekolah? Ilmu, diajari ilmu. Diajari guru, diajari apa Mbak Siska misalnya? Diajari tentang hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban. Sekali pintar Mbak Siska, diajari tentang hak dan kewajiban. Oke, sekarang Ibu ada pertanyaan. Ini udah ngomong belum sih? Bentar ya. Iya, Bu. Gambar. Oke, karena ini ada kesalahan teknis, kita lihat aja ya. Nah, ini ada gambar. Perhatikan gambar ini. Ada berapa gambarnya? 2. Ada 2. Nah, Ibu ingin kalian menjadi 2 kelompok. Ini kelompok 1 dan ini kelompok 2. Tugas kalian adalah memperhatikan gambar ini. Kemudian kalian sebutkan apa sih yang terjadi dalam kegiatan ini. Oke? Kemudian dengarkan dulu. Mengapa kita harus melakukan kegiatan ini? Oke? Mengapa kita harus melakukan kegiatan ini? Lalu yang ketiga, apa yang kita dapatkan setelah kita melakukan kegiatan ini? Oke? Ya, didiskusikan terlebih dahulu, boleh berpikir dulu. Bu, tadi yang ketiga apa, Bu? Apa yang kita dapatkan ketika kita melakukan itu? Itu tolong diingetin ya, Bu. Mengapa? Sudah? Baiklah, jika sudah, kelompok 1 apakah sudah? Kelompok 2? Oke, pertama untuk kelompok 1 dulu, boleh maju ke depan. Ke depan. Yuk, Satu-satu kan, Bu, yang poin baru satu. dong satu kelompok. Bareng loh, Bu. Ya, maju saja di situ. Baris saja, baris. Oh, nggak ditulis. Nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Nggak sini, nggak sini. Nggak usah takut. Oke, kelompok 1 ini gambar apa ya? Ini Membantu ibu masak. Menyiapkan bekal. Betul nggak teman-teman? Betul. Lalu mengapa sih kita harus membantu ibu? Kelompok 1? Karena biar kita nggak jajan sembarangan. Biar nggak jajan sembarangan, betul tidak? Betul. Lalu apa yang didapatkan setelah membantu Yang ibu dan tidak didapatkan jajan sembarangan? Adalah 1 dapat pahala, 2 dapat makan sehat, 3 karena kita makan sehat kita dapat nutrisi dan protein dan jadi pandai. Iya, betul sekali. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, kelompok 1 boleh duduk. Terima kasih. Kemudian kelompok 2. Kelompok 2, kira-kira gambar apa ya ini? Gambar anak yang sedang berdiskusi di sekolah. Di sekolah. Belajar Mengapa? bersama. Mengapa kita harus belajar? Ini supaya dapat ilmu kita. Supaya dapat ilmu. Betul anak-anak? Betul. Betul. Lalu apa yang kita dapatkan setelah kita belajar?
ilmu nanti kita mudah memahami sesuatu. Betul sekali. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih kelompok 2. Oke, anak-anak. Adakah yang ingin ditanyakan dari pembelajaran hari ini? Apakah sudah dipahami? Sudah. Sudah? Semua sudah paham? Sudah. Coba kalau sudah paham, Ibu tanya kembali. Apa sih kewajiban itu? Kegiatan yang harus dilakukan. Betul sekali. Kalau hak apa hak? Sesuatu yang kita dapatkan. Betul sekali. Lalu contoh dari kewajiban di rumah apa Mbak Rahma? Nyapu. Apa Mbak Sela lagi? Membersihkan tempat tidur. Lalu kalau kewajiban di sekolah Mbak Ika? Kewajiban di sekolah tadi belajar. Belajar. Lalu hak apa yang akan kita dapatkan ketika di rumah Mbak Isti? Kasih sayang. Kemudian apa lagi Mbak Deo? Dapat jajan. Kalau misalkan hak yang ada di sekolah yang akan kita dapatkan apa Mbak Siska? Ilmu. Mbak Siska malu-malu ya. Oke, semuanya udah paham ya berarti hari ini? Sudah. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Apa yang paling terkesan dalam pembelajaran hari ini menurut kamu Mbak Deo? Diskusi tadi Diskusi. Kenapa suka banget diskusi? ya kan biar kita bisa saling tukar pendapat. Pinter sekali. Kalau dari Mbak Rahma apa? Yang maju Yang maju kenapa? pede aja. Pede aja. Oke, pede banget sih kamu Rahma. Jadi kita hari ini udah belajar tentang kewajiban, kemudian hak yang akan kita dapatkan. Maka pesan ibu adalah kita harus melaksanakan kewajiban kita ketika di rumah dan juga di sekolah. Makanya kalau misalkan ibu menyuruh Siska bantu ibu cuci piring, gimana? Siska cuci piring, kemudian Baik bu. baik bu terus cuci piring, kemudian Dio bantu ibu menyapu. Iya bu, ini mau disapu. Iya bu, ini mau disapu. Terus kalau misalkan mau main tapi disuruh buat cuci piring, kira-kira apa yang kalian lakukan? Ini Cuci ini kalau dulu kita main ini ya. Cuci piring dulu baru main. Mainnya izin nggak ya? Izin, betul sekali. Supaya apa sih kita berbakti sama orang tua, kita membantu orang tua? Dapat pahala. Dapat pahala. Selain itu mendapatkan uang hak kita. Jadi hak ini akan kita dapatkan kalau kita sudah melakukan kewajiban. Betul sekali. Oke anak-anak, semuanya sudah paham dan insya Allah juga kalian akan menerapkannya pada kesehariannya seperti di rumah, di sekolah. Nanti kalau ada temannya yang kamu lagi disuruh ibumu loh kok malah bermain, diingatkan ya. Oke. Nah, untuk pembelajaran pada pagi hari ini Ibu cukupkan terlebih dahulu sampai di sini dulu. Ibu ingin dipimpin oleh Mbak Siska berdoa. Tempat duduk sudah berdoa mulai. Selesai. Amin. Amin. Alhamdulillah alamin. Kalian pulangnya hati-hati di jalan. Jangan apa ya? Jangan menengah-nengah kalau jalannya. Jalannya harus di mana? Di sebelah mana? Kiri. Kita banget jalannya di sebelah kiri. Kalau di kanan boleh enggak? Boleh.